Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini Gereja Gemim Bukit Moria Malalayang 1 akan melaksanakan ibadah Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Ibadah akan dilaksanakan dari rumah gereja melalui media Kitmortens dan diikuti oleh seluruh anggota jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang 1 dari rumah masing-masing. Kali ini ibadah akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria, Ibu Pendeta Greti Tampi Sengkei, Sarjana Teologi, dan diiringi oleh Nona Grationa Narande sebagai pengiring organ, dan prokantor Bapak Rofli Kiro dan Bapak Samuel Syamsuddin, soundman Bapak Dr. Arsian Cemande, dan produksi dilaksanakan oleh tim media Kitmor, Penatua Vicky Rompas, Sarjana Ekonomi, Helsi Tamboto, Sarjana Teknik, dan Yonatan Narande. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dari Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan menyanyikan NKBN nomor 189 ayat 1, Pegang Tanganku. Pertolongan dan kuasa-Mu.
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang teramat mengasihi kami. Pandanglah kami yang datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang Engkau panggil dari kegelapan kepada terang-Mu, yang Engkau keluarkan dari perbudakan dosa dan masuk dalam karya keselamatan. Kami datang kepadamu sebagai jemaat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Malalayang. Kami membawa segenap kehidupan kami, kehidupan yang Engkau selamatkan, kehidupan yang Engkau tebus, tetapi kehidupan yang tidak sepenuhnya kami isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dengan mengikuti perintah-perintah, aturan-aturan dan hukum-hukum-Mu. Kami mengaku kepadamu bahwa kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Ketika ada Allah lain, ada berhala-berhala lain, ada idola-idola lain dalam kehidupan kami yang menjadi penghalang kami untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu Bapa bahwa waktu yang Engkau beri kepada kami, waktu untuk bekerja, waktu untuk beribadah, seringkali kami merampasnya dengan menjadikan waktu yang Engkau beri sebagai hari bekerja dan bekerja, sehingga kurang menyediakan waktu untuk Engkau. Kami mengaku kepadamu bahwa seringkali kami kurang menghargai orang tua kami. Ketika juga kami tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, ketika kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama kami. Ketika kami juga tidak menampakkan bagaimana kami harus mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Bapa, segala yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, dan yang kami lakukan, semuanya begitu jelas di hadapan-Mu. Oleh karena itu, dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu, mengaku dan memohon ampuni dan kasihani kami, biar kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, sebagai anak-anak yang taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Pembebas kami, Penebus kami, kami bermohon kepadamu. Amin. Jemaat, mari kita lakukan NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Kepadamu ku
kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah Allah. 1 Raja-Raja 3:14 berkata, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Mari kita sambut dengan NNBT nomor 9 ayat 1, "Ku akan selalu bersyukur." Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pelayanan firman di saat ini. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Diberkatilah kami sekalian yang datang kepadamu di saat ini, ketika kami telah menyediakan waktu kami untuk membaca, mendengarkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab dan pemberitaannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas kami semua, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang diberitakan, itu akan membawa manfaat bagi kami, akan menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Sehingga kami akan berjalan pada kehendak-Mu. Inilah kami Bapa yang datang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini dan di sepanjang minggu ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Judul dari perikop kita, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan,
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah bacaan kita pada saat ini. Terbagilah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Shalom, damai di hati. Shalom bagi para lansia, Shalom bagi anak sekolah minggu, Shalom bagi remaja pemuda, Shalom bagi wanita kaum ibu dan pria kaum bapa, Shalom bagi para pejabat, bagi para pemimpin TNI Polri, Shalom bagi rakyat biasa, Shalom bagi para pelsus, Shalom bagi semua jemaat. Saudara-saudaraku, waktu terus berjalan mengantar kita di minggu ketiga di bulan Agustus 2020 ini. Hampir 5 bulan kita beribadah di rumah dengan segala suka duka, dengan segala plus minusnya yang menguji kesabaran kita dalam hal beribadah. Tidak semua yang diupayakan oleh badan pekerja berkenan di hati kita, berkenan di setiap jemaat. Ketika kita melaksanakan ibadah live streaming, ada gangguan sinyal yang datang kapan saja. Dan ibadah harus tetap berjalan. Ada kalanya suara tidak terdengar. Ada kalanya suara kecil, tapi bisa saja ada yang bastoreng, orang bilang. Dari sajian gambar-gambar, ada yang bilang, jangan terlalu dekat kuat, Pak Kadim pemuka. Ada yang bilang jangan terlalu jauh Pak. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan badan pekerja dan juga tim multimedia Bukit Moria Malayang berupaya untuk ini mendengar dan memperbaiki atau menerima masukan-masukan dari anggota jemaat. Kalau ada ibadah rekaman diambil dari YouTube, ada rekaman ibadah yang telat diposting sehingga jemaat menunggu terlalu lama. Karena terlalu lama bertunggu, terpaksa so pakai tuh rekaman ibadah dari jemaat ataupun mungkin dari gereja lain. Yang penting toh da iko ibadah, begitu biasa kita berkomentar. Sementara ibadah tiba-tiba tak berhenti karena sinyal buruk. Ada yang tidak sampai kelar. Tapi juga ketika terlalu panjang untuk ibadah, terlalu panjang untuk khotbah atau terlalu panjang untuk doa, habis kuota, kurang kasih terusan diri, soalnya nak pakai itu rekaman. Ya, beginilah realitas kita. Dapat sayang Kang, dan memang ini kenyataan ini bukan cuma orang di Bukit Moria Malayang, tapi ada begitu banyak jemaat juga yang mengalami
hal-hal yang sama seperti yang kita alami bukan cuma di Manado, bukan cuma di Indonesia, tapi juga seluruh jemaat yang ada di muka bumi ini. Bahkan saudara-saudara ada pengalaman-pengalaman lucu. Ada yang sementara ibadah, ada di satu jemaat, DP gambar tabo bale. Mau dia bagaimana ini? Pendeta kepala so dibawa, untuk DP kamera atau putar-putar. Tuh kameramen belum siap antara so ibadah atau bale. Oh rekei karo Ada yang so panggil tuh kadim, pengantar kadim so lupa kasih tuh stola. Nah semua karena demam ya seperti ini, rekam baru lihat ini DP cahaya-cahaya ada yang so gugup. Ada jemaat yang nyenak pakai live streaming atau nyenak pakai rekaman langsung dari pengeras suara, dong bilang langsung dari toa. Kadim yang langsung pegang itu mic, termasuk menyanyi sendiri. Ternyata tidak semua pendeta guru agama itu tahu menyanyi. Dengar pendeta pesuara merdu dalam tanda kutip. Ada sementara ibadah ada rasa geli pada dengarkan. Pendeta bage biar salah. Pendeta bage biar false. Karena cuma pendeta saja yang ada di gereja yang pegang DP mic. Ada yang ibadah soba veto ya karena tuh kadim yang enggak tahu setel lagu, cuma setel tahu. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kadang bikin rasa tertawa tapi juga kadang mungkin menjengkelkan. Tapi sekali lagi itulah adalah bagian realitas, bagian pergumulan yang akan mengisi lembar-lembar sejarah kehidupan kita dan lembar-lembar sejarah pelayanan gereja. Akan dikenang, dapat ingat dulu di tahun 2020. Jadi ibadah begini. Apalagi sekarang pengeras suara di jemaat satu dapat dengar di jemaat lain. Oleh karena itu mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan kembali ke gedung gereja. Dan kita jemaat Gemi Bukit Muria Malayang dengan segala persiapan siap untuk menyambut pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Dengan dibuatnya video, ini video panduan ibadah di rumah ibadah di masa pandemi COVID-19 ini yang mulai ditayangkan di hari Minggu ini untuk boleh memberikan sosialisasi kepada anggota jemaat. Nanti bagaimana caranya kalau mau datang ibadah di gereja. Panduan ini dibuat sesuai dengan protokol kesehatan. Dan di masa ini kita harus diatur dengan protokol kesehatan. Orang tidak boleh atur torang pe diri sendiri. Torang mau bikin sesuai dengan torang pe kehendak. Tapi kita harus diatur dengan protokol kesehatan. Supaya ibadah kita memberi kehidupan. Dan bukan membawa malapetaka. Kalau torang mana-mana coba torang datang, tidak pakai masker, tidak pakai, pokoknya datang berkuruju-ruju, ya bisa saja di sini akan tercipta klaster baru dari rumah ibadah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan dan termasuk gereja di Indonesia adalah bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Indonesia. Gereja hadir di bumi Indonesia ini untuk menghadirkan shalom melalui ketaatan, kepatuhan terhadap aturan-aturan, kaidah-kaidah yang telah diatur oleh negara demi terciptanya kehidupan yang aman, tertib, teratur, tapi juga kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah patuh pada aturan pemerintah sehubungan dengan memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kepatuhan ini adalah wujud daripada tanggung jawab kita sebagai warga gereja.
yang Tuhan hadirkan di bumi Indonesia ini. Nah, saudara-saudara, umat Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan Mesir akan diantar di suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan alasan utama mereka dikeluarkan dari Mesir adalah untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Untuk mencapai negeri yang dijanjikan, mereka harus melewati manis pahit, asam garam, suka duka, terang gelapnya padang gurun. Nah, supaya perjalanan mereka tidak kacau, maka mereka harus dituntun dengan firman Tuhan, dengan hukum, dengan aturan, dengan panduan, dengan perintah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab sebagai respons atas inisiatif Allah yang membebaskan mereka dari tempat perbudakan. Firman Tuhan ini yang akan menjadi jalan hidup mereka, menjadi pelita hidup mereka, baik di padang gurun maupun ketika mereka ada di negeri tujuan nanti. Di Gunung Sinai, Musa menerima firman Tuhan, menerima ke-10 firman, Dasatita, Dekalo, Devarim. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan juga seperti dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai 22 yang ditulis oleh Allah sendiri pada 2 loh batu. Bagian-bagian ini lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Fakta sejarah bangsa Israel, Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan oleh karena itu, hanya Dialah Tuhan Allah mereka yang harus disembah, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan. Dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu yang lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit, di bawah bumi, dan sebagainya. Yang kemudian patung itu disembah karena Allah adalah Allah yang cemburu dan akan membalaskan kebencian umatnya sampai pada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Perintah ini begitu penting ketika dengan mata kepala sendiri orang Israel telah menyaksikan bagaimana Allah bekerja, Allah berkarya dengan mujizat-mujizatnya di depan mata orang Israel, di depan mata bangsa Mesir, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya melalui 10 tulah. Ada beberapa tulah yang dilakukan oleh Musa dan dengan demikian dilakukan oleh Tuhan yang ternyata sanggup dilakukan oleh ahli-ahli jampi mantra di Mesir. Kenyataan jangan-jangan juga orang Israel sudah belajar bagaimana mereka dapat mempercayakan kehidupan mereka kepada yang lain. Karena yang lain ternyata bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi fakta membuktikan bahwa semua kepintaran daripada ahli-ahli jampi, ahli-ahli mantra dari Mesir, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Israel. Oleh karena itu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian tuntutan Allah kepada orang Israel, yang juga menjadi bagian tuntutan Allah bagi saya dan saudara-saudara. Benarkah dalam kehidupan kita tidak ada Allah lain, tidak ada berhala, tidak ada idol, tidak ada idola lain dalam kehidupan saya dan saudara-saudara? Orang bilang masa sekarang soalnya tidak ada tuh percaya-percaya apa lain-lain. Siapa bilang?
Ada yang bilang masih tempat di mana di Batu Pinang-Bentengan masih banyak dikunjungi oleh orang-orang Kristen yang meminta petunjuk, yang minta batu atau yang minta wentel supaya dapat keberuntungan dalam karir dan tapi juga dalam usaha. Perintah ini belum mubasir dan masih akan tetap menjadi tuntutan Allah di sepanjang kehidupan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, siapa yang masih ada tuh idola-idola lain masih ada bungkus-bungkus wentel merah, hitam di rumah, ya jangan kita kemudian menduakan Allah kita, karena Dia akan membalaskan apa yang kita lakukan sebagai tanda kebencian kita kepada Tuhan. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Israel takut mencuma itu nama Yahweh. Oleh karena itu diganti dengan Elohim, diganti dengan Adonai. Karena mereka sangat menghargai nama Allah. Tanya orang sembarang pakai itu nama Allah. Betul nggak ada ambil? Betul, kita bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Padahal memang betul. Dan hal-hal lain yang ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian menjadikan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bagian perintah ini begitu panjang. Karena dalam realitas kehidupan orang Israel ada banyak kali meninggalkan ini hari Tuhan, hari perhentian yang Sabat. Oleh karena itu begitu panjang dijelaskan 6 hari. So kasih kesempatan bekerja. 6 hari juga Tuhan bekerja dan berhenti pada hari yang ke-7. Oleh karena itu juga engkau harus berhenti. Torang waktu ibadah hari Minggu, yaitu ketika hari Minggu Tuhan Yesus bangkit itu di hari Paskah, hari Minggu. Nah, apakah kita telah menguduskan hari Tuhan, hari ibadah kita? Ketika 6 hari Tuhan beri kepada kita untuk bekerja, untuk beraktivitas, apakah benar kita menyediakan bahwa ini hari Minggu, hari beribadah? Karena banyak kali akhir pekan torong susun tu rencana. Mulai Minggu malam, Jumat malam, so akhir pekan, torong so pergi di mana dan kita tidak lagi hendak mengindahkan hari Tuhan. Kalau sekarang di masa pandemi ini ternyata torong mau pergi di mana? Ya, sepanjang dijangkau dengan sinyal kita dapat beribadah. Ini begitu penting untuk mengingat hari Tuhan. Dan ini perintah yang pertama sampai keempat dikatakan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 ada bagaimana kita membangun hubungan dengan manusia. Dan yang pertama, masuk pada hukum yang kelima, perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang pertama itu, orang harus menghormati orang tua kita. Jadi orang tua yang pertama, jangankan orang lain, sedangkan DP orang tua dia tidak hormat. Adakah di tengah-tengah kehidupan kita sudah tidak menghargai lagi orang tua? Karena menganggap orang tua dengan pandangan-pandangan mereka yang sudah ketinggalan, yang sudah kuno, sehingga pendapat-pendapat orang tua diabaikan. Orang tua tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi. Di masa sekarang ini, maka bagian perintah ini masih menjadi bagian kita. Seperti juga perintah ini disampaikan sebagai sebuah tuntutan kepada orang Israel. Jangan membunuh, hargai kehidupan orang lain. Jangan berzina, hargai kehidupan diri sendiri, juga hargai kehidupan pernikahan. Jangan mencuri. Orang kalau mencuri, biasa malas atau terlalu suka-suka lihat tuh orang punya. Nggak ada ini,
suka ambil orang punya. Tapi juga orang, ya karena so tak biasa dengan mengambil orang punya, ili mau kerja, so ni mau. So susah aja kerja karena so tak biasa dengan itu cari gampang. Tapi dalam 10 firman disampaikan, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekarang dia bilang jangan bikin hoax. Sekarang dengan orang pe lidah ini yang bisa memuji Tuhan dan bisa ini mengutuk. Orang bisa menyampaikan yang putih, bisa menyampaikan yang hitam melalui bibir mulut yang sama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan dan seterusnya. Ini jangan sirik, jangan iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini 10 hukum yang disampaikan kepada orang Israel. Intisari daripada 10 hukum ini disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Yang dimulai dari ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus membuat intisari bahwa hukum yang terutama, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi kalau cuma melaksanakan perintah 1 sampai ke 4 dan mengabaikan 5 sampai 10, nah itu tidak lengkap. Begitu juga kalau cuma melaksanakan 5 sampai 10 dan mengabaikan 1 sampai 4, itu tidak lengkap. Jadi mengasihi Tuhan harus juga diwujudkan dalam mengasihi sesama manusia. Nah saudara-saudara, seperti Israel yang berjalan dalam terang firman Tuhan, aturan, hukum, perintah Tuhan. Demikian juga bangsa kita, bangsa Indonesia, sampai di usia ke-75 tahun ini, berjalan di bawah payung hukum sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sekarang saya bilang ada 4 pilar kebangsaan, tambah dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini tanggal 16 Agustus. Dapat dengar 16 Agustus dapat ingat tuh mau lomba menyanyi ya, tanggal 16 Agustus. 16 Agustus tahun 45. DP Tamang bilang, salah, 17 Agustus. Esoknya hari kemerdekaan kita. Jadi ini tanggal 16 Agustus dan besok adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Esok hari ulang tahun proklamasi, periksa ulang ya. Apakah semua pasang bendera? Pasang bendera merah putih. Jangan-jangan ada yang lupa DP warna bendera apa. Atau lupa ini pala berkunjung dari rumah ke rumah. Tuh bendera. Yang ada tuh bendera partai. Kalau semua ada bola kaki lagi, tuh bendera negara-negara Piala Dunia lagi tuh yang semua pasang. Nah, walaupun tahun ini beda dengan tahun-tahun lalu. Dari 74 ke 75 tidaklah mudah. Ada begitu banyak hal yang dialami. Ada begitu banyak hal yang dihadapi. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan negara kita, Indonesia. Tapi apapun yang terjadi dari 74 ke 75, kita harus bersyukur. Bersyukur bahwa Republik ini masih ada.
Kita bersyukur karena pemimpin-pemimpin kita masih eksis. Tidak ada yang mengundurkan diri dan tidak ada yang diundurkan. Oleh karena masalah yang dihadapi dan masalah yang paling kekinian adalah masalah pandemi COVID-19 ini. Bersyukur untuk keamanan. Kita bersyukur untuk kabinet, sekalipun ada masalah-masalah tapi bukan semua masalah yang besar. Bersyukur untuk tanah air yang kaya dan subur. Bersyukur untuk padang yang menghijau. Nih, karena corona banyak tuh kobong-kobong yang dulu so kaleleran, so tabiar, sekarang so ada tanaman. So ada tanaman milu, jagung. So ada tanaman goraka. So ada tanaman vanili yang dulu so tabiar. Ya, karena orang semua solari di ojek, so nyanda jadi di kobong. Tapi ada banyak lahan-lahan yang dibuka kembali. Orang kembali bertanam. Tanam ubi, pisang, rica, tamate. Baik di kobong besar maupun di kobong yang cuma di dekat rumah atau yang di halaman. Kita bersyukur untuk bunga-bunga yang bermekaran. Ini banyak hasil tangan-tangan terampil ibu-ibu di masa COVID. Ada yang bilang, kurang kok sekarang, daripada nyanda Kang. Beda dengan Pak Kiro yang memang saudari dulu, memang pencinta bunga. Yang di masa ini tetap terlihat bunga-bunga yang bermekaran. Ini sebagai satu wujud bahwa kita di Indonesia ini tetap diberkati oleh Tuhan karena kita masih dapat menyaksikan keindahan-keindahan daripada alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara di akhir ini ketika ada uji klinis ketiga daripada calon vaksin COVID-19 itu baca apa nih Sinovac atau yang dari Cina. Ketika Presiden Joko Widodo meninjau langsung penyuntikan perdana calon vaksin COVID-19 ini di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran Bandung pada hari Selasa yang lalu. Yang dijadwalkan ada 1.620 relawan yang akan mengambil bagian dalam uji klinis ini yang akan berlangsung selama 6 bulan. Bersyukur ya untuk capaian ini. Siapa yang mau jadi relawan? Ya, banyak yang takut suntik. Ada tuh video yang udah kasih ini, udah pakai baju tentara, pegaga perkasa, mar dia takluk di jarum suntik yang begitu kecil. Mau suntik, dia sobat Arya, dia pikira kalah buat tuh bom. Cuma suntik yang di jarum spanggal. Karena kalau suntik itu mau jadi bangka, mau jadi panas, sama dengan orang aja imunisasi lo torong anak-anak. Kurang kaki sudah jadi panas. Ada ibu-ibu bilang, sudah juga kita sonak mau imunisasi karena tapi anak dia jadi panas. Padahal memang reaksinya seperti itu. Tapi juga kita bersyukur karena ada vaksin yang dinamakan vaksin merah putih. Vaksin warna bendera. Buatan Indonesia. Ia akan selesai nanti pada pertengahan tahun 2021. Saudara-saudara, ini capaian-capaian adalah anugerah Tuhan berkat doa-doa kita. Setiap malam kita berdoa supaya ada vaksin yang akan nanti ditemukan supaya orang soalnya ndak babak kurung karena takut keluar rumah, takut sama-sama dengan ini COVID-19 mau terjangkit akang. Dengan ditemukan vaksin corona bukan berarti kita kemudian hidup serampangan. Sekarang masih ada penyebaran. Oleh karena itu kita masih tetap patuhi aturan-aturan yang berlaku. Kita masih tetap memakai masker, keluar rumah kita tetap memakai masker. Kita cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Lalu keluar torong bawa hand sanitizer. Kita menjaga jarak, menjaga pola makan, dan juga menjaga doa-doa kita. Supaya benar-benar Indonesia bisa bebas dari COVID-19 ini. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Inilah bukti kasih Allah kepada kita. Bukti kasih Allah kepada manusia.
Nah saudara, untuk mencapai kehidupan berbangsa dengan berlimpah susu dan madu, maka semua pihak harus taat pada aturan. Seperti ketika orang Israel untuk mencapai negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, maka mau tidak mau mereka harus taat kepada perintah Tuhan, taat kepada hukum Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka marilah kita tampil sebagai umat-Nya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berperan aktif, berpikir positif, kreatif, kritis, dan realistis dalam membangun bangsa kita. Yang di dalamnya ada warga gereja yang taat pada aturan pemerintah dan setia kepada perintah-perintah Tuhan. Semoga kita akan benar-benar dapat mengalami suasana dengan kelimpahan susu dan madu. Oleh karena kasih Allah kepada kita, tapi juga karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kepatuhan kita kepada aturan pemerintah. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan dan dengarkanlah nas persembahan dari Roma 12 ayat 1 yang tertulis sebagai berikut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberi persembahan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bersambung rangki harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tatkala umat pilihan-Mu menderita di pengasingan, di perbudakan,
Engkau membebaskan mereka dan menghantar mereka ke tanah terjanji, tanah air yang subur, berlimpah susu serta madu. Engkau pun memberikan tanah air bagi kami. Bapa, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas dan segala isinya yang beraneka ragam. Lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara, semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan bahasa. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha untuk memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya bencana alam, peperangan, kelaparan, penindasan, konflik politik, dan wabah penyakit, termasuk pandemi COVID-19 ini. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tolonglah kami ya Bapa untuk mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera. Sehingga tanah air yang kami diami ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama dengan Dikau. Tolonglah pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan penyelenggara pemerintahan di pusat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan penyelenggara pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan penyelenggara pemerintahan di Kota Manado, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan di Malalayang, Malayang 1 dan Malayang 1 Barat. Berilah kiranya hikmat daripada-Mu kepada pemerintah kami, supaya mereka terus dimampukan untuk melaksanakan panggilan-Mu, menjadi berkat-Mu bagi bangsa dan negara, bagi rakyat Indonesia ini. Berkatilah di hari ulang tahun ke-75 ini. Semoga semangat hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, termasuk para pemimpin kami, untuk selalu mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tolonglah kiranya kami sebagai rakyatnya, supaya menjadi rakyat yang taat, yang patuh pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Bapa, kami berdoa, berkatilah kiranya gereja-Mu, Gereja Masih Injili di Minahasa. Ketika kami berada di masa-masa persiapan untuk ada dalam perayaan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode. Segala sesuatu yang dipersiapkan Tuhan berkati, dan biar kami dapat berperayaan sesuai dengan kondisi keadaan saat ini. Dan itu semua tidak akan mengurangi niat kami untuk ada dalam perayaan memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami, yang memungkinkan gereja-Mu dapat berjalan 86 tahun bersinode. Berkatilah kiranya Jemaat Bukit Muria Malalayang, pelayan khusus, pendeta, guru agama, penatua Samas, pegawai gereja, kostor, BPPJ, penasihat majelis jemaat. Hikmat, sukacita melayani Tuhan karuniakan kepada kami semua. Tanggung jawab pelayanan Engkau anugerahkan kepada kami, akan mampu kami jalani dengan selalu berpatokan pada apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi hukum, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan bergereja.
memberkati UPK Bipra, Komisi Bipra, Komisi Lansia, pembina remaja, guru sekolah minggu. Diberkatilah kiranya mereka sebagai alat kelengkapan dalam pelayanan gerejamu. Di masa pandemi ini, semoga mereka tetap bersemangat untuk melakukan apa yang Engkau percayakan untuk dikerjakan di masa yang sulit ini. Memberkati semua anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kom ibu, kom bapak. Semoga semangat untuk beribadah akan senantiasa Engkau anugerahkan bagi semua anggota jemaat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan di masa sulit ini. Berkati taman kanak-kanak SD Gemim 7 Manado yang ada di Bukit Muria Malalayang. Berkati semua anak didik dan para guru. Semoga penyelenggaraan pendidikan di TK dan di SD akan dapat berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat bagi anak didik dan bagi guru dan bahkan bagi orang tua dari anak didik. Memberkati anggota jemaatmu yang berhari ulang tahun, hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Karuniakan sukacita ketika Tuhan tambahkan umur secara pribadi dalam kehidupan pernikahan. Biarlah umur yang Tuhan tambahkan akan boleh dijawab, akan boleh direspons dengan ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, menjadi berkat dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Memberkati mereka yang sedang sakit, upaya-upaya perawatan Tuhan berkati, yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Semua kiranya tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih akan terulur dalam kehidupan mereka. Sehingga sakit penyakit yang mereka alami akan boleh dapat diangkat oleh karena belas kasihan daripada-Mu. Memberkati mereka yang sedang berduka cita. Ada keluarga Manopo yang di kolom 1 yang kehilangan orang tua. Semoga kiranya Engkau yang akan menjadi penghibur bagi mereka di tengah-tengah rasa kehilangan. Bapa, kami bawa kepadamu persembahan yang sudah kami kumpulkan. Diberkatilah kiranya apa yang sudah kami kumpulkan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan semoga Engkau selalu mengajarkan kepada kami, dalam hal apapun kami tidak akan pernah merasa jemu untuk mempersembahkan syukur kepadamu. Ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan, mereka dipanggil untuk beribadah dan mempersembahkan korban syukur. Ketika kami telah diselamatkan, biarlah terus menjadi panggilan kami untuk memberi persembahan kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua petugas ibadah diberkati dengan sukacita melayani, supaya apa yang Engkau taruhkan sebagai talenta dalam kehidupan mereka akan terus mereka pakai untuk menjadi alat kesaksian, menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa seantero kehidupan kami, membawa syukur hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gerejamu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudaraku, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu nasihat dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk dan kita bersaat teduh.